saya Eis Sulastri SPD, panggilan Ibu Eis. Ibu di sini mengajar kelas 10 itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun materi di semester ganjil yaitu yang akan kalian pelajari ada 4 bab. Yang pertama tentang teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga anekdot, yang keempat cerita rakyat. Nah, adapun bab yang pertama yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Yang akan kalian pelajari yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keduanya tentang interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat yaitu tentang penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang yang akan kalian pelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau penelitian. Nah, kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dan objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Kemudian yang C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang E-nya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka dugaan atau pemeliharaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, yaitu dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemukan pada objek yang diamati. Adapun fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta itu menunjukkan kebenaran informasi. Fakta juga merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan itu tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif itu berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, yang B-nya yaitu tentang interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang akan kalian pelajari yaitu pertama tentang ringkasan teks laporan hasil observasi, yang kedua tentang simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan: 1. Memahami isi teks. 2. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Nah, simpulan teks laporan hasil observasi itu: interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks.
Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Yang C yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, adapun struktur teks laporan hasil observasi yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama tentang definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan terakhir penutup atau simpulan. Yang pertama, mengenai definisi umum yaitu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Itu pengertian mengenai definisi umum. Definisi bagian yaitu definisi bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan yang lebih rinci, itu yang disebut dengan definisi bagian. Adapun pengertian dari definisi manfaat atau perilaku merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda bisa benda mati. Kemudian sementara itu untuk mendefinisikannya bisa benda hidup. Definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Mengenai penutup atau simpulan merupakan bagian rincian dari teks laporan hasil observasi yang telah kita amati. Kemudian penutupnya itu dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis terhadap objek yang telah kita bahas. Penutup atau simpulan tersebut bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama tentang penggunaan kata, frasa, verba, dan nomina. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan nomina. Kemudian verba turunan dengan afiksasi, di mana yang namanya afiksasi itu imbuhan. Imbuhan itu ada 3, ada awalan, ada sisipan, dan ada akhiran. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Yang terakhir yaitu tentang penyusunan teks laporan hasil observasi, di mana tentang penyusunan teks laporan hasil observasi yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian juga akan mempelajari tentang menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaannya. Nah, mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi yaitu sebuah tulisan atau teks terdiri dari gagasan pokok dan bagian-bagian gagasan penjelasnya. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, sebaiknya kalian itu harus menentukan gagasan pokoknya dulu dan gagasan penjelas dari teks laporan hasil observasi yang akan kalian susun. Nah, setelah itu baru kalian mengembangkannya dengan dimulai dengan penulisan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Kemudian, setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi 1 paragraf. Nah, yang terakhir tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentang menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti oleh kalian. Kemudian yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang telah tadi kalian tentukan. Kemudian yang keempatnya itu tentang meneliti ulang hasil pengamatan yang telah kalian teliti. Kemudian yang kelima itu nanti kalian membuat kerangka laporan dari hasil observasi yang telah kalian amati tadi. Kemudian yang keenam baru nanti kalian menyusun laporan hasil observasinya.
Nah, setelah itu, langkah yang harus kalian lakukan itu yang terakhir tentang membenahi laporan teks hasil observasinya apa yang telah kalian amati tadi. Nah, cukup sekian pertemuan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi